Muhasabah menyikapi kemungkaran. Artikel dikompilasi dalam narasi audio supaya memudahkan saudaraku untuk memahami materi dengan penuh kehusukan dan menghayati isi artikel, terutama bagi saudaraku yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan pekerjaan masing-masing. Jangan lupa klik like dan subscribe and share demi untuk kebaikan bersama. Terima kasih. Saudaraku, amar ma'ruf adalah mengajak pada kebaikan, sedangkan nahi munkar adalah melarang dari kemungkaran. Dua sifat ini telah dipuji dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, kebaikan, dan mencegah dari yang munkar, keburukan, dan beriman kepada Allah." Quran Surat Ali Imran 110. Seorang ahli tafsir terkemuka, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, barang siapa dari umat ini yang memiliki sifat semacam ini, yaitu beramar ma'ruf, nahi munkar dan beriman kepada Allah, maka dia termasuk dalam pujian yang disebutkan dalam ayat ini. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak memiliki sifat semacam ini, maka dia memiliki keserupaan dengan ahli kitab. Allah telah mencela mereka, ahli kitab, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Quran Surat Al-Maidah 79. Saudaraku, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di atas terlihat bahwa umat Islam ini bisa menjadi umat terbaik dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Namun dalam menyikapi amar ma'ruf nahi munkar terdapat dua kelompok ekstrim dalam agama ini. Hal ini diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya yang sangat berfaedah, yaitu Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar. Kelompok pertama adalah kelompok yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kelompok kedua adalah kelompok yang berlebihan dalam beramar ma'ruf nahi munkar, baik dengan lisan dan tangannya tanpa berlandaskan ilmu, kelembutan, sikap sabar dan tanpa menimbang maslahat dan mudarat, bahaya, atau tanpa mau melihat apakah dia mampu melakukan hal itu atau tidak. Saudaraku, dua kelompok yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam ini memang betul-betul ada di tubuh umat Islam ini. Sebagian orang ada yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Prinsipnya yang penting kita bisa saling rukun, biarpun orang lain berbuat salah atau terperosok ke jurang kesesatan, itu bukan urusan kita. Inilah pemikiran sebagian orang saat ini. Sikap yang berlawanan dari hal tadi adalah orang-orang yang begitu bersemangat dalam beramar ma'ruf nahi munkar, namun sayangnya kadang kelewat batas sehingga dinilai anarkis. Kadang sampai mendatangi diskotik, kafe dan berbagai tempat maksiat, lalu memporak-porandakan minuman-minuman keras yang ada sebagai biang keladi keonaran. Inilah dua sikap ekstrim di tengah umat Islam saat ini mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Sikap yang benar adalah sikap pertengahan, yaitu tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar, namun penyampaiannya bi-ihsan, dengan kebaikan, kelembutan dan kesabaran. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaklah dia merubah hal itu dengan lisannya. Apabila tidak mampu lagi, hendaknya dia ingkari dengan hatinya, dan inilah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Hadits Abu Sa'id ini menjelaskan mengenai tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Hadits ini juga menunjukkan bahwa barang siapa yang mampu untuk merubah kemungkaran dengan tangannya, maka wajib dia menempuh cara itu. Namun perlu diperhatikan bahwa hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan kekuasaan terhadap orang yang berada di bawahnya, dan bukan sembarang orang boleh merubah dengan tangannya. Contoh orang semacam ini adalah penguasa dan bawahan yang mewakilinya dalam suatu kepemimpinan yang bersifat umum. Atau bisa juga hal itu dikerjakan oleh seorang kepala rumah tangga pada keluarganya sendiri dalam kepemimpinan yang bersifat lebih khusus.
Yang dimaksud dengan melihat kemungkaran dalam hadits ini bisa dimaknai dengan melihat dengan metode yang serupa dengan itu atau melihat dalam artian mengetahui informasinya. Apabila seseorang bukan tergolong orang yang berhak merubah kemungkaran dengan tangannya, maka kewajiban ini beralih dengan menggunakan lisan yang memang mampu dilakukannya. Kalaupun untuk itu tidak sanggup, maka dia tetap berkewajiban untuk merubahnya dengan hati, dan inilah selemah-lemah iman. Merubah kemungkaran dengan hati adalah dengan cara membenci kemungkaran tersebut. Lihat Fathul Qawil Matin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, pada hadits nomor 34, dalil yang menunjukkan bahwa menghilangkan kemungkaran secara keseluruhan atau sebagian adalah wajib dapat dilihat pada firman Allah Azza wa Jalla, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, Quran Surat Al-Ma'idah 2, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, Quran Surat Ali Imran 104. Saudaraku, jika dibandingkan, amar ma'ruf lebih mudah dari nahi munkar. Mengapa? Karena ketika mengajak taat, responnya mungkin hanya enggan melaksanakan. Berbeda jika mencegah suatu kebatilan atau hal-hal yang bersifat buruk dan dilarang oleh Islam, bisa jadi akan menyebabkan seseorang marah atau memusuhi. Bahkan bisa juga berujung kepada ancaman pembunuhan. Contoh nyata yaitu ketika membongkar kezaliman, semisal kasus korupsi yang dilakukan oleh seseorang atau juga oknum-oknum tertentu. Orang yang melakukan nahi munkar pasti akan mendapat ujian yang tidak mudah. Ujiannya bisa berupa serangan, baik secara verbal maupun fisik. Tidak sedikit juga yang dikriminalisasi dan berakhir di balik jeruji penjara. Jika kelompok atau ormas maka akan dinyatakan terlarang untuk kemudian dibubarkan. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan orang-orang hina dan lemah yang bersikap diam atas kezaliman dan tidak mencegah orang yang zalim dengan siksa Allah Azza wa Jalla yang akan mengenai mereka semua. Tidak ada di antara mereka yang luput. Sesungguhnya apabila manusia melihat orang zalim dan mereka tidak mencegahnya dari kezaliman, maka Allah akan menimpakan siksa atas mereka semua. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita.